Om Swastiastu, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di SDN 3 Pancesari. Namun, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Widiase, CGP Angkatan 10 dari SDN 3 Pancesari, Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Kepala Sekolah yang hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya membuat video untuk menyampaikan pembebasan budaya positif dari pelatihan CGP yang saya dapatkan di modul 1.4. Ya. Puji dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Beliau kita dapat berkumpul di sini ya. Sebelum itu yang akan lanjutkan untuk membuat kesepakatan kelas. Sebelum diskusi ini dimulai, dia akan coba membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, kesempatan diskusi ini kita akan buat bersama dari Bapak Ibu ya, untuk kelancaran dari diskusi kita ini. Ya, ada yang ingin mengajukan kesempatan kelas seperti apa yang kita inginkan? Ya, Ibu. Oke, tidak menggunakan HP saat diskusi. Oke, yang selanjutnya ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau bertanya menggunakan tangan. Oke, menggunakan raise hand ketika bertanya. Kemudian Pak Ketut apa? Keluar ruangan. Oh, tidak boleh keluar ruangan atau bersikap disiplin. Nah, oke lah, itu ya. Sepakat itu semuanya? Oke, terima kasih ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, kita akan ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya, kita akan ice breaking sedikit. Ya. Ya, dia harapkan dilakukan kalau bisa ikuti nyanyiannya ya, biar semangat. Dia ambil ice breaking ya. Silakan ikuti ya. Demikian ya ice breaking kita sebelum kita memulai diskusi ya. Semoga dengan ice breaking kita menerima materi dengan semangat ya. Dan ice breaking ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ketika atau sebelum memulai pembelajaran untuk mengurangi kejenuhan ketika pembelajaran itu juga bisa ya. Nah,
Kita akan lanjutkan dari diskusi pada hari ini. Ya, kita sekarang bicara tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Ya, sekarang Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Budaya positif diawali dengan adanya suatu perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik kita juga merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa, ya, atau murid, supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Bahwa kita sadari bahwa kita menginginkan murid yang seperti apa. Apakah yang disiplin, bertanggung jawab, atau seperti apa? Itu yang kita inginkan. Itulah yang memiliki ya, kita sebagai peran guru. Ya, kita juga memiliki peran kontrol pada siswa kita. Ya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki mampu mengontrol bawahannya, siswanya? Sudahkah mengontrol siswanya? Ya. Kontrol yang seperti apa yang Bapak Ibu lakukan, baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah? Ya, mengawasi misalkan dalam pembersihan, ya bisa. Mengontrol disiplin siswa, ya. Apalagi? Dalam kelas misalnya Memberikan kontrol ketika saat mengontrol siswa saat belajar, ya, tepat ya. Nah, kita lanjutkan ya. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid, ya, meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kita melakukan kontrol yang penuh, yang bertanggung jawab, ya, yang kita berikan kepada murid, otomatis murid itu akan dapat mengembangkan yang kemampuan yang mereka miliki. Ya, nah itu ya. Yang selanjutnya, budaya positif, kembali materi budaya positif ya. Agar bisa menciptakan budaya positif, ya, kita harus memahami konsep-konsep seperti disiplin positif, ya, teori motivasi perilaku manusia. Ya, kalau teori motivasi dan perilaku manusia ini itu ada berupa hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol guru, ya, kita perlu pahami juga. Pembuatan keyakinan kelas, nah seperti kita juga tadi membuat sebuah keyakinan diskusi, itu juga perlu kita terapkan. Untuk tujuannya agar kelas kita itu menjadi tertib. Ya. Nah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah kemudian yang pembahasan yang selanjutnya itu adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah nanti kita akan bahas itu. Kita akan lanjutkan, ya. Nah sebelum itu kita akan lanjutkan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang perubahan zaman dan perubahan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah sekarang, ya, perubahan yang seperti apa yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu bisa lihat ke depan, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi itu maksudnya bagaimana kita memenuhi sebuah kebutuhan siswa. Apa sih yang diinginkan siswa kita? Kebutuhan yang seperti apa yang diinginkan siswa kita? Nah, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa siswa kita di mana kita dituntut untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu bisa lihat di depan. Bagaimana sih? Ya, dengan yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima ya bernalar kritis. Kemudian berikutnya itu kreatif. Nah itulah yang diinginkan. Perubahan inilah yang diinginkan, ya, agar pendidikan itu makin maju. Dan hal ini juga sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya.
Nah, tadi kita berbicara, tadi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana motivasi itu, ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswa kita. Untuk apa? Untuk semangat dalam belajar, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa teori motivasi menurut Dan Gatson, ya, motivasi itu dapat dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama, ya, motivasi ingin terbebas dari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, kemudian yang kedua, motivasi ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ya, yang ketiga, motivasi karena ingin belajar sepanjang hayat dan mempercayai nilai-nilai yang dimilikinya. Nah, pernahkah Bapak Ibu menanyakan apa sih motivasi siswa untuk belajar di sekolah ini? Pernah enggak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pernah enggak anak Bapak Ibu menanyakan salah satu dari ketiga motivasi ini? Apa sih tujuan mereka untuk motivasi belajarnya di sini? Pernah? Iya. Mungkin pernah, ya, salah satunya mungkin pernah menanyakan dari Bapak Ibu di sini apa sih motivasi untuk belajarnya. Kemarin yang sudah mencoba untuk membuatkan sebuah kuesioner, ya, penerapan teori motivasi ini di sekolah, ya. Dari ketiga motivasi ini, ya, yang sering yang tidak diinginkan oleh siswa kita, ya, ketika mereka belajar di sekolah kita, itu adalah ini, menghindari adanya satu ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa? Ini cadangan ini terlihat pada salah satunya, yaitu mereka tidak menginginkan adanya bullying, ya, tidak menginginkan adanya bullying di sekolah. Nah, kemudian motivasi penghargaan juga sangat penting. Nah, juga ini sebagai motivasi yang mereka inginkan, ya, sangat mereka inginkan. Kemudian motivasi yang ketiga itu motivasi sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Ini sangat sedikit yang menjawab. Nah, itu terlihat pada ini kemarin yang buatkan sebuah kuesioner identifikasi motivasi belajar siswa di SDN 3 Pancasari. Ya, yang buatkan kuesioner seperti ini dengan mengisi nama, kelas, kemudian yang isi motivasi yang seperti apa sih yang anak-anak kita inginkan, ya. Ternyata dengan alasannya, ya, ternyata setelah dia melakukan itu, ya, dari peserta yang mengisi survei siswa SDN 3 Pancasari itu ada berjumlah yang cari sampel jumlahnya 48 siswa, ya. Kemudian dari ke-48-nya itu yang pilih sampel dari kelas rendah dan kelas tinggi, ya. Kelas rendahnya itu yang ambil dari kelas 2. Kemudian kelas tingginya dia ambil dari kelas 6. Nah, dari hasil survei yang dia lakukan di sekolah ini, ya, di SD IKI, nah, motivasi minatnya untuk mendapat hukuman itu hanya ada 6 siswa. Kemudian motivasi penghargaannya itu ada 28 siswa. Kemudian motivasi yang ketiga itu adalah 16 siswa. Ya, itu dari ketiga motivasi yang mereka inginkan di sekolah ini. Tapi dilihat dari ketiga motivasi itu, yang lebih banyak itu terlihat pada motivasi yang kedua. Berarti tidak menginginkan pembelajaran itu sepanjang hayat. Berarti dia belajar itu hanya menginginkan sebuah penghargaan. Ya, tapi baik sih sebenarnya itu, tetapi yang kita inginkan itu adalah kita memaknai bagaimana kita menekankan kepada anak itu biar dapat belajar sepanjang hayat, bahwa
pengetahuan itu kan tidak hanya harus memperoleh penghargaan saja. Ya, pernahkah Bapak Ibu mengerjakan sesuatu itu hanya menginginkan sebuah penghargaan? Pernahkah itu? Apakah Bapak Ibu di sini melakukan kegiatan atau penghargaan? Kita mengajar ke anak-anak itu apakah hanya memerlukan penghargaan? Coba jawab dari hati nurani Bapak Ibu. Ya, tidak. Ya, berarti pernah. Ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Ya. Nah, diharapkan bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu tanpa adanya satu penghargaan. Bagaimana kita memang benar-benar mengajar anak-anak itu dari hati yang tulus, ya, dengan ikhlas. Bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman yang kita miliki, ya, kepada anak kita tanpa adanya satu penghargaan, ya. Nah, Bapak Ibu juga yang harapkan itu nanti dapat memberikan pemahaman atau motivasi pada anak-anak untuk agar dia bisa belajar memahami motivasinya itu bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang dilakukan sepanjang hayat, ya. Nah, itulah yang sudah survei yang lakukan di sekolah ini, ya. Itu yang pertama. Nah, hasil surveinya Bapak Ibu bisa lihat di depan, ya. Nah, ini hasil surveinya. Anak-anak menuliskan sendiri, mencetak sendiri mana yang dia inginkan. Kemudian ini adalah alasannya. Nah, alasan dari anak-anak kita ketika memberikan survei itu, ya. Saya memilih yang pertama itu karena saya ingin memahami seberapa kemampuan saya, dan itu saya berharap mengembangkan pengetahuan saya. Kalau alasannya seperti itu termasuk motivasi yang mana yang dia kena? Belajar sepanjang, ya, tepat ya, belajar sepanjang hayat. Kemudian alasan yang kedua termasuk yang mana yang mengena? Motivasi yang mana? Yang kedua, ya, karena saya ingin mendapatkan prestasi agar bisa membahagiakan orang tua. Ya, berarti penghargaan. Ya. Yang ketiga itu karena saya ingin mempelajari pembelajaran yang ada dan mendapatkan ilmu yang lebih baik, ya, sepanjang hayat, ya. Kemudian yang keempat, saya memilih mendapatkan penghargaan karena ingin mendapatkan pekerjaan. Penghargaan berarti itu, ya, berarti yang kedua. Yang terakhir, yang kelima, itu alasan yang kelima, itu karena tidak menginginkan adanya bullying. Itu berarti yang pertama, ya. Itulah yang alasan-alasan yang diberikan oleh anak-anak kita di sini, ya. Nah, semoga dengan adanya survei ini kita bisa melakukan hal atau menerapkan teori motivasi menurut Getson itu, ya. Kemudian, oke. Karena Bapak Ibu dia lihat sangat tegang sekali, ya. Oh, mengantuk, ya. Ice breaking kembali. Oke. Silakan berdiri. Ya, arah sam-sam. Ini agak cepat nih, ya. Silakan ice breaking dulu. Ya. Sudah siap? Ya.
Baik Bapak Ibu, itulah tadi ice breaking yang kita lakukan. Apakah masih semangat? Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kalau Bapak Ibu masih semangat, kita akan lanjutkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Apakah ini pernah Bapak Ibu lakukan pada anak didik kita? Pernah enggak? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah? Oke. Ada yang bertanya tadi, apa itu Pak? Nah, apa itu Pak? Kita bahas sekarang ya. Nah, yang dimaksud dengan hukuman itu adalah dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Ya, hukuman itu berarti diberikan ketika anak itu melakukan satu kesalahan atau pelanggaran secara fisik ataupun verbal. Ya, kemudian tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa, itu yang maksud dengan hukuman. Kemudian yang dimaksud dengan konsekuensi itu adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Ya, konsekuensi ini dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Itu yang maksud dengan konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu coba perhatikan ke depan, yang di antara keduanya itu hukuman dan konsekuensi. Ini ada contohnya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Coba yang di bawahnya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Itu termasuk hukuman. Berarti kita melakukan hukuman, misalkan keliling lapangan, lari, itu termasuk kita melakukan hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Ya, tepat sekali Pak Putu ya. Itu termasuk konsekuensi. Berarti Pak Putu sudah mencermati sekali ya. Kemudian ya. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk apa? Konsekuensi. Berarti konsekuensi itu apa yang pernah dia lakukan, berarti dia yang menyelesaikan sendiri. Berarti kalau hukuman itu kita berikan, misalkan seperti yang dia katakan tadi, hukuman secara misalkan disuruh berlari, dijemur atau apa, itu yang kita dilakukan. Ya. Kemudian kita kembali ke restitusi yang belum kita bahas. Apa sih itu restitusi? Restitusi ini adalah satu upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Kemudian restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Apakah sampai di sini paham nggak? Paham ya? Ya. Nanti kita ya. Nah, untuk melaksanakan restitusi ini kita memerlukan yang namanya teori kontrol. Ya, teori kontrol ini sehingga ada yang namanya, coba Pak Ibu lihat di depan. Itu ada 5 posisi kontrol. Ya. Apakah posisi kontrol ini? Nah, itu ya. Ada yang tahu mungkin 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa kita? Apa? Mengarahi siswa. Oke, ada lagi yang lain?
5 posisi kontrol. Oke, Bapak yang lihat Bapak Ibu kebingungan. Apa sih itu 5 posisi kontrol? Nah, teori kontrol. Makna teori kontrol adalah artinya murid tidak bisa untuk melakukan sesuatu jika kalau murid tidak ingin untuk melakukannya. Walaupun tampaknya guru senang mengontrol perilaku murid, hal demikian karena murid mengizinkan untuk dikontrol. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar bagi murid. Ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ya, tadi sudah disebutkan penghukum, benar. Ya, memarahi itu termasuk penghukum. Ya, kemudian inilah yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, posisi ini yang kita harus lakukan sebagai seorang guru. Ya. Apakah posisi penghukum pernah Bapak Ibu lakukan? Sering. Ya. Nah, penghukumnya ini mestinya dikurangi untuk sekarang. Ya. Penghukum apalagi kita melakukan hukuman fisik kan itu sudah tidak wajar, tidak boleh dilakukan pada anak-anak kita, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita akan bahas dari masing-masingnya itu. Kalau penghukum, ya, ini bagi bapak ibu yang sering menghukum ini ya. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat, yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contoh dari posisi penghukum ketika guru melakukan hukumannya dengan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas kamu. Nah, hal ini juga dapat dikatakan sebagai merusak mental dari anak-anak. Ya, kalau kita sampai melakukan hal seperti itu, apalagi dengan nada yang keras, ya. 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 Yang kedua, kamu selalu saja salah. Ya. Kemudian kamu selalu yang selesai terakhir. Nah, itu ya cukup ya. Ya cukup diskusinya ya. Coba perhatikan dulu ke depan ya. Nanti kita diskusikan lagi. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut dari kata-kata tadi ya. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah hati. Contohnya dengan kata-kata seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu adalah posisi pembuat yang menyebabkan anak didik kita itu merasa bersalah kan dirinya. Ya. Yang selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang membuat siswa itu merasa bersalah akan dirinya dan akan menyadari dirinya itu akan bersalah tanpa menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan penghukuman yang fisik. Nah, itu ya. Dengan kata-kata seperti ini diharapkan juga membuat rasa bersalah siswa dan menyadari akan kesalahannya. Yang ketiga itu posisi sebagai pemantau. Ya, posisi sebagai pemantau ini berarti mengawasi anak-anak dalam tindakan apapun itu, perilakunya di kelas, perilakunya di lapangan, kita awasi semuanya.
Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam sebagai seorang pemantau itu adalah yang pertama, peraturannya apa ya? Ya, kamu peraturan dia yang kita tanya. Peraturannya apa ya? Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya, kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Berarti dia yang kita gali apa namanya itu akan kesadarannya. Biar dia mampu menyadari kesalahannya dia. Ya, sehingga konsekuensinya juga dia tahu. Nah, itu ya. Paham maksudnya? Ya. Itu posisi sebagai pemantau. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal ini? Ya, sering. Ya, mungkin tanpa disadari bahwa Bapak Ibu guru itu sudah melakukan posisi pemantau kepada anak-anak kita. Ya, dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kemudian posisi sebagai teman. Pernahkah Bapak Ibu pernah memposisikan diri sebagai teman? Pernah. Ya, pernah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid seperti penghukum tadi. Ya, kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kemudian positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Ya, terkadang untuk mempengaruhi seseorang dengan mereka akan berkata. Nah, kita jika memposisikan ini sebagai teman akan berkata seperti ini ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Itu adalah posisi sebagai teman ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan apa selama ini. Ya, bantuan Bapak selama ini. Kemudian yang ketiga itu ia sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Nah, mungkin kalau di kelas kamu tidak bisa, oke, coba teman yang lain yang bisa, itu kan? Itu adalah posisi teman. Ya, pakai humoran, ya itu ya. Yang selanjutnya itu sebagai manajer, posisi sebagai manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Nah, kalau manajer ini ada dia dua posisi. Ya, dua posisi berarti sebagai teman, ya, sebagai manajer, iya, ya, saya sebagai pemantau, ya. Nah, itu ya. Kemudian seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Nah, itu akan merujuk kepada keyakinan kelas. Nah, itu nanti keyakinan kelas akan bahas kita nanti ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itulah ya kata-kata sebagai manajer untuk ditanyakan kepada siswa kita. Nah, dari kelimanya itu mungkin yang perlu ditanyakan mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Sebagai teman, penghukum, manajer, pemantau, membuat rasa bersalah. Yang mana? Semuanya. Tetapi yang paling penting yang mana? Yang paling sering atau yang paling penting menurut Bapak Ibu yang mana? Iya, manajer. Ya, pasti kebanyakan menggunakan sebagai teman dan pemantau. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Untuk memahami restitusi, ya, kita juga harus memahami yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, ini Bapak Ibu silakan perhatikan ke depan.
Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mematuhi tujuan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita berusaha untuk memenuhi suatu atau lebih kebutuhan dasar kita. Apa sih yang kita inginkan? Kebutuhan yang seperti apa yang kita inginkan? Pernahkah Bapak Ibu berpikir kalau untuk diri sendiri, kebutuhan apa yang perlu kita inginkan? Apa? Uang. Oke. Kebutuhan dasar apa? Kasih sayang termasuk kebutuhan. Ya. Kasih sayang akan kita dicintai, disayangi pada suami istri kita, ya, pacar, nah, itu ya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Oke, kita akan bahas apa sih itu kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Ya. Yang pertama bertahan hidup. Tadi uang bisa termasuk kebutuhan dasar. Harta benda, ya. Kemudian kasih sayang, rasa ingin dicintai, disayangi, ya. Kemudian penguasaan. Yang ketiga apa namanya? Kebebasan, kesenangan. Nah, ya, itulah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan hal itu memang benar. Tidak hanya kita, berarti kita, murid kita juga harus memiliki 5 kebutuhan. Iya, kita harus sebagai seorang guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ya, 5 kebutuhan dasar ini. Dia ingin disayangi, dia ingin dikasihi, diberikan kebebasan. Nah, bagaimana kita mewujudkannya itu? Ya. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, kebebasan bertahan hidup. Nah, yang maksud dengan kebebasan bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup survival, ya, atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ya, berarti bagaimana kita bisa memberikan kebebasan itu kepada anak-anak didik kita? Ya, bisa memiliki keselamatan di kelas, di sekolah, ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan kebutuhan biologis, ya, sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap mempertahankan hidup, ya, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Nah, murid kita juga menginginkan adanya rasa aman di sekolah, ya. Kalau sekolah anak-anak itu sudah memiliki rasa aman di sekolah, otomatis dia akan senang untuk datang ke sekolah, senang untuk belajar, ya. Nah, bisa dipahami itu? Ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Anak didik kita juga membutuhkan rasa kasih sayang. Ya, kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi. Ya, setiap orang menginginkan disayangi, dicintai, dihargai, ya. Nah, itu ya. Bapak Ibu coba perhatikan ke depan, bisa lihat hal itu, ya. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya, teman kerja, ya, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung, ya. Itu perasaan-perasaan itu pasti akan muncul, ya. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang terkadang kita kurangi atau tidak pahami, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, ya, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian
didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, ya, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, penguasaan ini terkadang kita melakukan sesuatu kegiatan karena ingin dipuji, karena ingin diakui, itu yang muncul, ya. Anak didik kita juga seperti itu. Dia melakukan kreasinya, ya. Dia melakukan pembelajarannya, melakukan kegiatannya di sekolah, mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Itu adalah dia ingin akui kepada diri kita sebagai seorang guru, ya. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu kebebasan. Anak-anak itu juga kita memerlukan satu kebebasan, menginginkan kebebasan dalam dirinya, ya. Kebebasannya seperti apa? Kebebasan ketika dalam belajar. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka ini, anak-anak dalam proyek itu kita memfasilitasi penuh anak-anak. Menginginkan apa sih yang dia inginkan? Ya, apa yang dia inginkan, apa yang dia itu agar dia kerjakan. Nah, itu berarti adanya satu kebebasan. Nah, coba lihat ke depan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Ya, kemandiriannya seperti apa? Berarti dia menginginkan, kalau misalkan dia ingin menggambar, ya dia berikan kebebasan untuk menggambar, ya, fasilitasi mereka. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Nah, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Ya, itu ya kebebasannya. Bisa dipahami itu? Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, ya, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ya, anak-anak terkadang kalau kita melihat tawanya, anak itu pasti sangat senang. Nah, pasti seperti itu ya. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, berarti tidak adanya satu kesenangan dan apapun, ya. Kemudian saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Itu ya kesenangan. Nah, sekarang kembali lagi ke restitusi. Setelah tadi Bapak Ibu sudah memahami tentang teori kontrol, ya, bagaimana kebutuhan dasar manusia. Nah, coba kita lihat bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami yang namanya memecahkan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ada 3 tahapan yang mesti kita lakukan. Ya, ada 3 tahapan yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Kita akan bahas dari satu persatu menstabilkan identitas. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini, bagaimana kita dapat merubah seseorang itu menjadi sadar, ya, menjadi sadar bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, pernah gagal, ya, itu ya. Nah, coba lihat bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berarti dia belajar atas kegagalannya dia sendiri. Dia menjadi berhasil, mungkin sekarang dia tidak naik kelas, disuruh belajar sehingga dia bisa naik kelas atau sampai mendapatkan juara. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu yang mungkin kita sering ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu bisa ulangi, bisa lakukan lagi untuk lebih giat lagi. Itu contohnya. Sehingga memotivasi anak itu untuk maju ke depan, termotivasi untuk sukses, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu ya kata-kata yang demikian. Kemudian banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kemudian yakinlah bisa menyelesaikan ini. Nah, itu ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya itu adalah validasi tindakannya. Bagaimana kita memvalidasi tindakan?
siswa kita, ya, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, ya, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar. Jika memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka dapat menemukan cara-cara yang efektif. Nah, contoh kalimatnya sudah ada di depan. Coba diperhatikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu menstabilkan validasi tindakan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Ya, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, itu validasi tindakan. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kembali kepada teori kontrol yang tadi. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya termotivasi secara internal. Kemudian ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang telah divalidasi, maka setiap anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau yakin. Contohnya seperti ini, sudah lihat, Bapak Ibu lihat di depan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ya, yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu adalah menanyakan sebuah keyakinan. Nah, ini adalah yang sudah pernah melakukan segitiga restitusi di sekolah. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan cara bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, silakan ya. Nah, coba perhatikan ya, Bapak Ibu. Ini adalah tindakan restitusi yang pernah saya lakukan di ini adalah validasi stabilkan identitasnya. Ulang. Ini bentuk validasi tindakan yang saya lakukan, menanyakan pada siswa. Pada tahap menanyakan sebuah keyakinan pada anak-anak kita, ya.
itu ya, Bapak Ibu tadi sudah lihat tentang bagaimana dia menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Ya, pada saat itu dia melihat bahwa ada anak yang tidak memakai rompi, langsung dia panggil, dia langsung terapkan segitiga restitusi dengan menanyakan pada anak tersebut. Itu ya, itulah salah satu bentuk segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Ya, diharapkan juga Bapak Ibu ketika ada melakukan siswa melakukan satu kesalahan juga bisa melakukan seperti itu. Ya, menanyakan pada anak dari menggunakan bagaimana kita menstabilkan identitasnya dengan menanyakan alasannya kenapa tidak memakai seragam atau kesalahan apa yang mereka inginkan sampai dengan pada tahap menanyakan satu keyakinan kelas. Ya. Kemudian apa sih keyakinan kelas? Mungkin sebelumnya dia sudah menyampaikan apa sih itu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah ini adalah nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Seperti mungkin yang pernah katakan, untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu, ya, untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu kita membutuhkan satu kesepakatan dari kelas kita. Apa sih yang diinginkan oleh kelas kita? Apakah berperilaku positif, berperilaku disiplin, bertanggung jawab? Seperti yang kita membuat satu diskusi kelas tadi itu ya. Nah, Bapak harapkan juga Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan kelas di kelas kita. Tujuannya itu agar anak-anak kita itu jadi apa? Nyaman, tertib, dan memiliki rasa aman pada dirinya sendiri. Berasa aman dia belajar. Itu ya, itu yang menjadi fokus daripada keyakinan kelas kita ya. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Nah, ini coba perhatikan ke depan. Membuat sebuah keyakinan kelas itu yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ya, apa sih yang ingin diharapkan di kelas anak-anak kita? Itu ya. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Berarti kelas yang seperti apa yang dia inginkan? Ya, kelas seperti apa yang dia inginkan atau impikan biar dia mau belajar dengan kita. Ya. Kemudian nomor 3, ambil kesimpulan dari ide murid tersebut. Ya. Kemudian 4, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tanda tangani kontrak keyakinan kelas itu. Ya, itu cara-cara bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas untuk kepentingan kelas kita. Kita yakini, kita laksanakan juga dengan siswa kita. Paham maksudnya, Bu? Membuat keyakinan kelas sudah paham maksudnya? Sudah bisa dia lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin juga dia sudah pernah membuat keyakinan kelas di lagi sebentar ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah penerapan keyakinan kelas yang sudah pernah dia buat di kelas 2. Ya, di kelas 2 ya. Penerapannya secara langsung. Coba Bapak Ibu perhatikan dan lihat ya.
menjadikan sebuah keyakinan kelas yang harus kita ikuti bersama. Ya, tidak boleh kita tidak ikuti karena kita sudah membuatnya. Nah, sekarang silakan anak-anak menuliskan keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, silakan anak-anak menuliskan apa yang kamu inginkan di kelas ini biar tetap aman, nyaman, tertib dalam melaksanakan pembelajaran. Silakan dituliskan. Nah, nanti yang sudah anak-anak boleh tempelkan di depan. Yang pertama dia meyakini kita harus sopan di dalam kelas. Ya, yang selanjutnya ada apa? Yuk, silakan. Silakan langsung. Kita tadi sudah membuat sebuah keyakinan kelas yang kita buat. Ya, kamu buat sendiri, kamu yakini sendiri, kamu terapkan sendiri. Tujuannya agar kelas kita ini tetap tertib. Ya. Kemudian keyakinan kelas yang kamu inginkan ini sudah ada, Bapak lihat. Itu tidak bermain saat jam pelajaran. Ya. Semangatnya tidak? Tidak belajar. Maka jangan lupa waktu ke kelas. Berperilaku sopan. Sopan. Nah, sepakat ya. Sopan ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tidak merusak tanaman. Sepakat ya? Bersikap jujur. Datang tepat waktu sudah tadi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Berperilaku disiplin. Tidak boleh memaksa untuk belajar. Tidak makan di kelas. Sepakat ya? Tiga sama, sopan, tidak makan di kelas sama, yang memilih, itu ya, tidak makan di kelas, serta tepat waktu, piket kelas dilaksanakan. Wajib nggak itu? Tidak dilaksanakan. Tujuannya agar kelas kita itu kelihatan bersih. Kalau kelasnya sudah bersih, otomatis kita akan nyaman belajar. Ya. Belajar sudah datang tepat waktu sopan. Nah, inilah kesepakatan kelas kita ya, yang harus anak-anak mau nggak meyakini? Mau nggak? Kamu yang menuliskan, kamu yang melaksanakan. Oke, bisa diterima itu? Mau melaksanakan? Iya, tujuannya kalau kamu sudah mau melaksanakan ini, otomatis kelas kita akan menjadi tertib, aman, ya, akan menjadi bersih. Nah, dia akan berperilaku sopan dan jujur, disiplin. Nah, itu ya. Nah, itu saja ya. Ya, demikian ya. Demikian ya Bapak Ibu. Bagaimana tadi Bapak Ibu sudah melihat tentang bagaimana saya Dr. Tiang sendiri membuat sebuah keyakinan kelas itu di kelas 2.
Ya, berarti dia sudah membuat keyakinan kelas. Yang harapkan juga nanti di masing-masing kelas yang sebagai wali niki juga bisa membuat atau menerapkan keyakinan kelas itu pada anak didik kita ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Mereka sudah menempelkan ya di depan dengan tulisannya dia sendiri ya, dengan kata-katanya dia sendiri, kemudian mereka lah yang akan meyakininya. Nah, ketika nanti murid kita melakukan kesalahan, nanti kita akan tanyakan sesuai dengan keyakinan kelas ini. Nah, dia. Nah, yang selanjutnya dia sudah menerapkan atau menerapkan 3 hal yang sudah dia dapatkan tentang budaya positif ini. Yang pertama, yang sudah mendapatkan tentang mengaplikasikan tentang motivasi belajar siswa. Yang kedua, menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga itu adalah menerapkan tentang bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Itu yang sudah yang dapat laksanakan dalam budaya positif ini ya. Nah, dari sekian mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Wes breaking tidak. Ya, cukup ya. Berarti tidak ada, kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih ya. Nah, terakhir kalau tidak ditanyakan, dia ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Mungkin dengan penerapan budaya positif ini kita bisa menerapkannya di sekolah dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah. Ya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Ya, yang harapkan itu bisa dilaksanakan. Terima kasih. Dia akhiri dengan aturan Prabhasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Anak Agung Dwi Putra Nyana, selaku guru agama Hindu di SD Negeri 3 Pancasari. Apa yang dipaparkan oleh materi tadi Bapak Kadek Widiasa sebagai narasumber di dalam pengibasan teman sejawat di SD 3 Pancasari, saya sangat berterima kasih kepada Pak Kadek Widiasa telah memberikan begitu banyak ilmu yang sangat bagus. Berjalannya pengibasan hari ini sangat bagus dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan materi-materi yang diberikan sangat menambah wawasan terutama bagi kita sebagai kaum atau pendidik di SD Negeri 3 Pancasari yang memberikan materi budaya positif bagi sekolah kita di SD 3 Pancasari terutamanya, di mana materi tersebut terdapat motivasi bagi siswa, apa motivasi siswa itu bersekolah di sini, dan segitiga distribusi juga dipaparkan tadi oleh Pak Kadek Widiasa. Saya juga terutama tidak tahu apa itu artinya segitiga distribusi. Setelah dipaparkan tadi secara jelas, singkat dan padat oleh Pak Kadek, jadi sudah tahu bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus mengidentifikasi dulu masalah, identifikasi dulu siswanya, setelah itu baru kita selesaikan permasalahannya tersebut secara diskusi dengan siswa tersebut. Dan ya, materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, di mana kesepakatan untuk keyakinan kelas ini harus dibuat terlebih dulu agar terjadinya atau terciptanya situasi kelas yang kondusif. Nah, seperti itu. Jadi di sini sangat menarik agar nanti di dalam proses pembelajaran tersebut bagaimana kita sebagai seorang pendidik dan siswa sebagai objek kita yang akan kita didik di dalam kelas itu agar menjadi sinkron, tidak tidak terjadi kekacauan atau keributan. Nah, biasanya seperti itu. Secara umumnya nanti kita buat keyakinan agar mereka yakin apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, tentunya
kita harus berkolaborasi antara guru dan peserta didik terutama. Ya, seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Kadek Widiasa telah memberikan pemaparan materi yang begitu sangat menarik pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Balai Guru Penggerak sudah memberikan kesempatan kepada teman sejawat yang terutama Pak Kadek Widiasa di dalam pelatihan hari ini. Sukses semua. Om Santi Santi Santi. Demikian video pengimbasan tentang budaya positif dengan rekan sejawat di SDN 3 Pancesari. Video selanjutnya yaitu penerapan pemahaman pada siswa dengan membuat keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, pada hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, anak-anak sudah tahu nggak keyakinan kelas itu yang mana? Ada apa saja yang disebut dengan keyakinan kelas? Apa? Yuk, kamu bisa ya datang tepat waktu. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, tidak boleh membuang sampah di kelas. Bisa. Apa lagi? Giat belajar. Apa lagi? Apa lagi ada yang bisa? Hah? Ya, tidak boleh makan di kelas. Itu adalah satu. Kalau kita buat, itu kita akan menjadikan sebuah keyakinan kelas yang harus kita ikuti bersama. Ya, tidak boleh kita tidak ikuti karena kita sudah membuatnya. Nah, sekarang silakan anak-anak menuliskan keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, silakan anak-anak tuliskan apa yang kamu inginkan di kelas ini biar tetap aman, nyaman, tertib dalam melaksanakan pembelajaran. Silakan dituliskan. Nah, nanti yang sudah anak-anak boleh tempelkan di depan. Siapa yang atas? Nah, ya, nah, dah. Yang pertama yang kita harus sopan di dalam kelas. Ya, yang selanjutnya ada apa? Ayo, silakan. Tempelkan langsung kalau yang sudah. Membuat sebuah keyakinan kelas yang kita buat. Ya, kamu buat sendiri, kamu yakini sendiri, kamu terapkan sendiri. Tujuannya agar kelas kita ini tetap tertib. Ya. Kemudian keyakinan kelas yang kamu inginkan itu sudah ada, Bapak lihat. Itu tidak tidak bermain saat jam pelajaran. Ya. Sepakat nggak kita? Sepakat. Giat belajar. Sepakat? Sepakat. Datang tepat waktu ke kelas. Sepakat. Berperilaku sopan. Sepakat. Nah, sepakat ya. Sopan ada 4 yang memilih ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang memilih sopan. Kemudian tidak merusak tanaman. Sepakat nggak?
itu ya, tidak makan di kelas. Dan tepat waktu piket kelas dilaksanakan. Baca nggak itu? Mau nggak melaksanakan? Tujuannya agar kelas kita itu kelihatan bersih. Kalau kelasnya sudah bersih, otomatis kita akan nyaman untuk belajar. Ya, belajar sudah datang tepat waktu, sopan. Nah, inilah kesepakatan kelas kita, ya, yang harus anak-anak mau nggak meyakini ini? Mau nggak? Kamu yang menuliskan, kamu yang melaksanakannya. Oke, bisa diterima itu? Mau melaksanakan? Ya. Iya, tujuannya kalau kamu sudah mau melaksanakan ini, otomatis kelas kita akan menjadi tertib, aman, ya, akan menjadi bersih. Anak-anaknya akan berperilaku sopan dan jujur, disiplin. Nah, iya. Nah, itu saja ya. Perkenalkan, nama saya Wayan Farhana Dina Syafira. Saya dari kelas 2. Saya akan menceritakan tentang keyakinan kelas saya. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang sekali karena saya dan teman-teman dapat menuliskan pendapat untuk membuat keyakinan kelas dan mengikuti keyakinan kelas yang kami buat bersama untuk ketertiban kelas. Demikian video tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita merefleksi penyebaran budaya positif pada rekan sejawat. Pelaksanaan penyebaran budaya positif pada teman sejawat di SDN 3 Pancasari dilakukan pada tanggal 5 Juni 2024 yang bertempat di ruang kelas 5. Kemudian terdapat 10 teman sejawat yang mengikuti kegiatan ini. Yang selanjutnya yaitu refleksi membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas dilakukan secara bersama-sama dengan murid kelas 2 pada tanggal 30 Mei 2024, di mana murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi yang terakhir yaitu refleksi diri. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa sangat senang dan semakin bersemangat ke depannya dalam menerapkan konsep-konsep disiplin positif seperti menerapkan posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas di SDN 3 Pancasari. Adapun rencana perbaikan untuk mengimplementasikan ke depan, yang pertama, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan wawasan terhadap pemahaman mengenai budaya positif. Yang keempat, merefleksikan kebermanfaatan budaya positif. Demikian paparan mengenai video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ayo tergerak, bergerak, dan menggerakkan.